Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Antoni. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya beranggotakan Rian Adriansa, Yedi Sukmaisi, dan Raffi Antoni sebagai ketua saya sendiri. Kemudian di sini kelompok kami akan membahas tentang analisis pengambilan keputusan pembelian produk teh botol Sosro. Baiklah, langsung saja. Di sini saya membahas latar belakangnya. Keputusan pembelian konsumen yang tinggi dapat mengakibatkan tingginya volume penjualan sehingga keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan semakin tinggi. Agar perusahaan dapat mencapai laba yang tinggi, maka perusahaan harus memperhitungkan keputusan pembelian konsumen terhadap barang atau jasa tersebut. PT Sinar Sosro di sini merupakan sebuah perusahaan minuman teh yang siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. Dari awal produk ini diluncurkan memang sudah menjanjikan. Ia menawarkan kategori baru yang belum pernah ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Teh siap minum dalam kemasan botol, walaupun mulanya banyak konsumen yang menganggap aneh, karena pada awal kemunculan produk ini masyarakat Indonesia masih terbiasa untuk minum teh yang disajikan panas dan tidak dalam kemasan botol. Untuk tujuan dari analisis ini yaitu pertama untuk mengetahui produk teh botol Sosro. Kemudian untuk menganalisis segmentasi teh botol Sosro, untuk mengetahui pengaruh hubungan keputusan pembelian pada produk teh botol Sosro, dan mengetahui analisis data menggunakan analisis Fishbane. Mungkin selanjutnya akan dibahas atau akan dijelaskan oleh Yedi Sukmaisi dan Rian Adriansa. Metode pelaksanaannya. Yang pertama, waktu dan tempat pelaksanaan. Survei dilakukan melalui media Google Form dengan mengisi kuesioner yang sudah disiapkan. Survei mulai dilakukan dari tanggal 8 Desember sampai 11 Desember 2020. Metode pengambilan data. Metode pengambilan data dengan data primer dan sekunder. Jumlah responden yang kita dapatkan sebanyak 93 responden. Yang ketiga yaitu metode pengolahan data menggunakan analisis data Fishbane. Jawaban pertanyaan. SS sangat setuju. Bobot nilai bila positif 5, bila negatif 1. S yaitu setuju. Bobot nilai bila positif 4, bila negatif 2. C cukup. Bobot nilainya bila positif 3, bila negatif 3. Tidak setuju. TS bila positif 2, bila negatif 4. STS sangat tidak setuju. Bobot nilainya bila positif 1, bila negatif. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu analisis presentase. Perbandingan berdasarkan usia 17 tahun 1 orang, 19 tahun 18 orang, 20 tahun 41 orang, 21 tahun 27 orang, 26 tahun 6 orang. Yang kedua yaitu analisis presentase. Perbandingan berdasarkan tingkat pendapatan. Kurang dari 500.000 itu 36,3%, lebih dari 1 juta itu 16,5%, lebih dari 1 juta sampai 1.500.000 itu 6,6%, lebih dari 1.500.000 sampai 2 juta itu 12,1%, lain-lainnya 28,5%. Yang ketiga yaitu analisis presentase. Perbandingan berdasarkan tingkat pendidikan. SD 1,1%, SMP 1,3%, SMA 44,1%, D3 26,9%, D4 sampai S1 itu 22,6%, lain-lainnya 4%. Yang keempat yaitu analisis presentase. Perbandingan berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki 47,8%, perempuan 52,2%. Yang kelima yaitu analisis persentase. Perbandingan berdasarkan alamat. Responden yang telah menanggapi survei pengambilan keputusan ini berdasarkan berada di Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Kota Bumi, dan Pesawaran. Jika di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Nah, untuk segmentasi pasar itu sendiri yaitu upaya memetakan pasar dengan memilah-milah konsumen sesuai bersama data mereka. Nah, pemilihan ini bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk.
Nah, untuk segmentasi pasar ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu demografis, geografi, psikografis. Nah, untuk demografis ini baik dikonsumsi untuk usia 12 tahun sampai 35 tahun. Nah, untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki bisa mengonsumsi untuk harga bervarian 3.000 sampai 10.000 rupiah. Nah, untuk di letak geografisnya ini baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik untuk dikonsumsi. Nah, untuk di psikografis, pelajar, mahasiswa, karyawan, PNS, pengusaha, buruh, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya. Gaya hidup penikmat teh yang bisa dinikmati kapanpun waktunya, mulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai dengan masyarakat menengah ke atas bisa mengonsumsi minuman ini. Nah, untuk dianalisis Fishbane ini sendiri yang kami gunakan atribut yang kami gunakan yaitu promosi, aroma, rasa, tekstur, harga, dan kemasan. Nah, untuk dirasa bahwasannya dengan skor 3,62 ini sudah dinyatakan cukup baik dalam penilaian. Nah, untuk bisa dilihat juga untuk yang lainnya di promosi mendapatkan nilai baik, di aroma, rasa, tekstur, harga, dan kemasan ini sudah cukup menempatkan hasil yang cukup baik dan memuaskan. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih.